من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Yang mana dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita beragama Islam di zaman yang begitu banyak kaum muslimin justru malah keluar dari agama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesehatan, di mana begitu banyak orang kaum muslimin terbaring di rumah sakit tidak berdaya, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang siokianya kita sebagai selaku seorang hamba tidak bisa apa-apa tanpa adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk di antara apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan membahas suatu tema tentang kebiasaan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang banyak ditiru oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Tema ini ana ambil berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada engkau wahai Muhammad, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ngikutin ajaran mereka. Perhatikan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafadz millah, bukan lafadz din, bukan agama, tapi millah. Millah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ajaran. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita kaum muslimin sampai kita manut ngikutin ajaran-ajaran mereka. Gak perlu sampai masuk ke dalam agama mereka, karena mereka tahu itu sangat sulit. Apalagi kalau memang untuk orang-orang yang sudah dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang muslim, sangat sulit. Mereka tahu itu sangat sulit merubah akidah seorang muslim untuk menjadi Yahudi atau Nasrani.
Nah, maka cukup bagi mereka biarkan tetap beragama Islam tapi ngikutin ajaran Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang kejadian yang fenomenanya kita saksikan di zaman sekarang. Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Enggak langsung, ya, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Artinya apa? Sedikit-sedikit. Enggak langsung. Sedikit-sedikit. Dimulai dari hal-hal yang remeh yang tidak kita sadar ternyata itu kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai pada akhirnya tatkala kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob ini banyak diterjemahkan sebagai biawak padang pasir. Ya, padahal ya bentuknya saja mirip biawak, ya, akan tapi hukumnya berbeda. Ya, kalau biawak yang ada di Indonesia ya, ini hukumnya haram untuk dimakan. Akan tapi untuk dob ya, halal untuk dimakan. Ya, karena dob makanannya tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, kemudian hidupnya di lubang. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya lubang dob ini, ya, lubang hewan ini itu semakin dalam, semakin berliku dan semakin sempit. Karena demikian, ya, makanya Rasulullah SAW di sini membuat permisalan. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob, artinya ajaran mereka itu sangat sulit untuk dilakukan oleh kita kaum muslimin, ladakhaltumuhu. Sungguh kalian akan ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Kalian akan betul-betul ngikut ajaran mereka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu umat Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW menjawab, faman, ya, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, berdasarkan ayat dan hadis ini sekiranya perlu kita bahas, ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang wallahu ta'ala sadar atau tidak banyak ditiru oleh kaum muslimin zaman sekarang. Bahkan waliyadzubillah kita juga ya, khawatir, ya, takut-takut kita ternyata tanpa disadari ngikutin ajaran mereka, ya, tanpa kita sadari. Nah, untuk itu perlu kita berilmu terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu. Kemudian yang pertama yang paling banyak diikuti oleh kaum muslimin di zaman sekarang, yang mana itu merupakan kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, adalah bersikap ghulu kepada seseorang, berlebih-lebihan dalam menghormati, dalam memuji orang lain. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memuji-mujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa ibnu Maryam berlebihan. Innama ana abdun, ketahuilah bahwasanya aku itu masih seorang hamba. Artinya silakan puji aku, tapi jangan sampai angkat derajat aku sampai keluar dari derajat seorang hamba. Sebagaimana kaum Nasrani mengangkat derajat Nabi Isa sampai derajat ilah, sampai disembah. Nah, Nabi SAW nggak mau seperti itu. Fakulu, kalau kalian mau memujiku, maka ucapkanlah Abdullah wa Rasuluh. Muhammad itu adalah Abdullah, hambanya Allah, wa Rasuluh, dan utusannya. Nah, ini sudah pujian yang paling mulia
Tidak usah berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan alasan apa? Oh, kita cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya kalau memang betul-betul cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, manut. Ya, ikutin apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Faqulu Abdullah wa rasuluh. Cukuplah kalian ucapkan Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya. Sudah, ini predikat yang termulia, hamba Allah dan Rasulnya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Apa jadinya kalau berlebih-lebihan? Kita tahu ya bahwasanya berlebih-lebihan kepada orang saleh atau orang yang dianggap saleh ini merupakan sebab utama munculnya kesyirikan di muka bumi ini. Sebab utama munculnya kesyirikan di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya, kapan pertama kali terjadinya kesyirikan? Ada yang tahu? Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Makanya Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. Semuanya berada di atas Islam. Dalam artian semua orang-orangnya dengan berbagai macam dosanya semuanya masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, makanya Nuh diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian lihat, tatkala Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, apa kata mereka? Waqalu, dan mereka berkata, la tadarun, janganlah kalian tinggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian, wala tadarun, dan janganlah kalian tinggalkan wadda, wad, wala suwa'a, suwa', wala yaghutha, yaghus, wa ya'uq wa nasra, ya'uq dan nasr. Pertanyaannya, siapa 5 orang ini? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya kelima orang ini adalah orang-orang saleh di zamannya. Orang-orang saleh di zamannya, punya pengikut, punya murid. Tatkala mereka wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, murid-murid mereka mengenang. Oh, dulu Yaghus suka duduk di sini, memberikan ceramah seperti ini. Begitu, mengenang saja. Kemudian lambat laun, di antara bergantinya generasi ke generasi, mulai ada yang menggambarnya, melukis wajah kelima orang soleh ini. Belum disembah, belum. Kemudian dari lukisan itu ada inisiatif baru. Syaitan mulai bermain di sini. Dibuat patung. Belum disembah, baru dibuat patung. Dimiliki, oh dulu bapak-bapak saya pernah berguru kepada Yaghus, kepada Suwa'. Belum disembah. Sampai akhirnya syaitan semakin menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam disembah. Mulai disembah. Karena sebab apa? Berlebih-lebihan kepada orang yang saleh. Nah, untuk itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebab kenapa kita dalam syariat Islam ini dilarang untuk melukis makhluk yang bernyawa. Dilarang juga untuk membuat patung ataupun memiliki patung. Karena ini khawatir akan menghantarkan kepada kesyirikan. Iya, sekarang belum, tapi nanti siapa yang menjamin? Anak cucu kita punya patung misalkan, kita nggak ada anggapan apa-apa. Oh, ini patung biasa dari kayu, cuman bagus saja sebagai hiasan di ruang tamu. Kemudian kita wafat, anak kita yang memilikinya. Anak kita wafat, cucu kita, cicit kita, terus
Siapa yang tahu, siapa yang bisa menjamin anak keturunan kita selamat dari kesyirikan? Enggak ada yang bisa menjamin. Makanya dalam syariat Islam Rasulullah SAW menutup rapat-rapat pintu kesyirikan. Nah ini sebabnya adalah berlebih-lebihan kepada orang yang saleh. Nah sekarang kita bisa saksikan ya, betapa hulunya kaum muslimin di zaman sekarang kepada baginda Rasulullah SAW, mengatasnamakan apa? Cinta kepada Nabi. Kemudian juga kepada para sahabat, ya, khususnya kepada Ali bin Abi Thalib yang dipuji-puji, dipuja-puja oleh orang-orang Syiah secara berlebih-lebihan sampai mengangkat derajat Ali bin Abi Thalib kepada derajat ilahiyah, derajat ketuhanan. Kemudian juga berlebih-lebihan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sampai dibuat kisah-kisah dustanya. Oh, Imam Hasan Al-Basri bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Enggak ada ceritanya padahal. Dibuat-buat saja karena berlebih-lebihan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Begitu pula kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Berlebih-lebihan kepada beliau. Dia dibuat fotonya, dipajang di ruang tamu, meyakini oh kalau ada foto Syekh Abdul Qadir Jilani di rumah kita corona nggak bakal masuk. Berlebih-lebihan kepada orang saleh. Syekh Abdul Qadir Jilani orang saleh. Beliau ahli hadis, ahli fikih, bermadzhab Hambali. Cuma ya, murid-muridnya ini ya. Kemudian anak-anak dari murid-murid beliau ini yang mengangkat derajat Syekh Abdul Qadir Jilani berlebihan. Bukan kita tidak mencintai, tidak menghormati Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Ini perlu difahami. Justru karena kita menghormati beliau, kita tempatkan beliau sebagaimana mestinya. Beliau adalah ulama, imam besar di zamannya, ahli hadis, ahli fikih. Bahkan beliau terkenal dengan nasihat-nasihatnya masalah-masalah hati. Terkenal beliau. Cuma ya, kisah-kisah yang beredar di masyarakat kita ini itu kisah-kisah yang dusta. Ini kita harus pahami. Jadi kalau misalkan kita dengar Syekh Abdul Qadir bisa ini, bisa itu, ya, perlu dicek kembali ceritanya. Ya, perlu dicek kembali kisahnya. Nah ini yang pertama. Apa tadi? Bersikap gulu, berlebih-lebihan kepada orang saleh. Terjadi tidak? Terjadi. Ya, terjadi di zaman kita. Kemudian yang kedua, tentang perkara hukum yang tumpul. Ini juga salah satu kebiasaan ahlul kitab. Hukum yang tumpul. Tumpulnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Ya jelas ke atas. Jelas ke atas. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita ya bahwasanya orang-orang Quraisy dibikin sibuk dengan perkaranya seorang wanita. Yang mana wanita ini dari suku Bani Makhzum. Ya, suku Bani Makhzum ini adalah salah satu suku terpandang di Jazirah Arab. Ya, bahkan salah satu suku terpandang di antara suku-suku Quraisy. Ya, namanya kabilah Bani Makhzum. Ya, di antaranya adalah Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Ya, suku yang terkenal gagah berani. Ya, lihat saja Khalid bin Walid bagaimana kegagahannya di medan perang, ya, keberaniannya di medan perang. Ini salah satu contoh saja dari suku Bani Makhzum. Nah, ada wanita dari Bani Makhzum mencuri. Akhirnya orang-orang Quraisy bingung. Bingung kenapa? Gimana caranya wanita ini tidak dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau dihukum, nama Bani Makhzum akan tercoreng. Suku termulia, salah satu suku yang termulia di antara suku-suku Quraisy. Kalau ada yang mencuri, dihukum, tercoreng sudah namanya. Iya tidak?
Iya. Akhirnya apa? Mereka rapat, ya, kumpul. Siapa nih yang berani melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mencoba meminta keringanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar wanita ini tidak dihukum. Apa hukumannya? Potong tangan. Hukuman bagi yang mencuri adalah potong tangan. Nah, kemudian mereka sepakat bahwasanya tidak ada yang berani untuk melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta keringanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Usamah bin Zaid, salah satu orang atau sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Quraisy minta kepada Usamah, tolong bicara sama Rasulullah untuk minta keringanan agar si wanita ini tidak dihukum. Akhirnya oke lah, ya, Usamah bin Zaid dengan polosnya, ya, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Tetapi lihat bagaimana reaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada orang yang mana orang ini, ya, Usamah bin Zaid ini salah satu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, reaksi beliau langsung naik pitam, marah, wajahnya memerah, menjawab permintaan Usamah bin Zaid, atashfa'u fi haddin min hududillah, wahai Usamah, apakah engkau mencoba-coba untuk memberikan keringanan kepada suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya ya sudah, Usamah nggak berani jawab lagi. Rasulullah SAW sudah marah besar. Kemudian Nabi SAW berdiri, yang tadinya duduk kemudian berdiri dan berkhutbah. Ini artinya, ya, kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan seperti ini, ya, faqama waqtatab, ya, kemudian Nabi SAW berdiri dan berkhutbah. Ini berarti perkaranya bukan perkara yang remeh, perkara yang sangat-sangat penting, sampai Nabi SAW berdiri dari tempat duduknya, bahkan sampai berkhutbah. Ya, kemudian beliau mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya di antara hal yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, annahum kanu idza saraqa fihimus syarif, apabila ada seorang yang mulia, entah nasabnya atau kedudukannya, mencuri, tarakuh, mereka tinggalkan dia. Artinya mereka tidak hukum dia dengan hukum yang semestinya. Kemudian wa idza saraqa fihi mudha'if, akan tapi tatkala yang mencuri, yang melakukan pelanggaran ini adalah rakyat jelata yang enggak dikenal, bukan siapa-siapa, aqamu alaihil had, mereka menghukumnya secara cepat, enggak tunggu lama, langsung dihukum pada saat itu juga. Kemudian waimullah, Nabi SAW sampai bersumpah, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, kalau sekiranya Fatimah putri Muhammad, Fatimah putrinya siapa ini? Maksudnya putrinya Rasulullah SAW. Kalau saja Fatimah putriku mencuri, laqata'tu yadaha, sungguh akan aku potong tangannya. Ini hadis yang sangat mulia, ini hadis yang sangat agung, yang begitu banyak mengandung pelajaran para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi zaman sekarang. Apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, baik pelanggaran negara maupun pelanggaran agama, dilihat dulu, ya, kalau orang mulia sebisa mungkin disembunyikan perkaranya, jangan sampai ada orang tahu, ya, sebisa mungkin dilepaskan, tidak dihukum. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, makanya rusak sosial mereka, ya, kehidupan sosial mereka rusak. Karena mereka membiarkan para pembesar mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, mencuri dibiarkan, berzina dibiarkan, ya, mengambil harta secara paksa dibiarkan. Dengan alasan apa? Orang yang terpandang. Ya, ini juga di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya
Islam itu adalah agama yang adil dan menjunjung tinggi keadilan. Menjunjung tinggi keadilan. Ya, hukum Islam tidak pandang bulu. Melanggar dihukum. Ini keadilan Islam. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, okelah di dunia ya, mereka lepas dari hukum dunia, akan tapi tidak ada yang akan lepas dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Okelah semasa di dunia mereka bisa menyuap jaksa, bisa menyuap hakim, tapi di pengadilan akhirat tidak ada yang bisa menyuap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan. Ya, harus kita tanamkan. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang ini. Ya, kita tahu, oh, bos kita ternyata melakukan pelanggaran. Ya, sebisa mungkin kita nasihati agar tidak berlanjut. Ya, tidak bisa dinasihati, ya, laporkan kepada yang jabatannya lebih tinggi. Nah, harusnya seperti ini. Nah, adanya harus adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, makanya hukumnya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Biar apa? Biar kehidupan sosial kita ini aman, sejahtera. Ya, aman sejahtera. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah, berhati-hatilah kalian terhadap suatu fitnah, suatu musibah yang akan muncul, yang akan Allah turunkan, yang mana musibah tersebut tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara mereka. Karena sebab apa? Nggak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang zalim dibiarkan. Tatkala Allah menurunkan azabnya, menurunkan hukumannya, semuanya kena. Ini kita khawatir. Ya, harus berhati-hati terhadap musibah seperti ini. Nah, ini yang kedua, ya, hukum yang tumpul ke atas. Ya, tidak ditegakkannya keadilan. Kemudian yang ketiga, kita sebutkan ringkas saja. Ya, kita sebutkan ringkas saja. Ya, semoga dapat difahami ya. Dengan diringkas ini semoga dapat difahami. Yang ketiga, bermain-main dengan hukum syar'i atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermain-main maksudnya bagaimana? Mencoba mencari-cari kelonggaran di antara hukum-hukum syar'i. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw fis sabti walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan ingatlah, ya, tatkala kalian sudah mengetahui tentang kabar orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu, ya, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kera, ya, jadilah monyet yang terhina. Nah, Abdullah bin Abbas, ya, tatkala menafsirkan ayat ini, ya, beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini, ya, turun atau yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Aila. Orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Aila. Yang mana kota ini merupakan sebuah kota pesisir pantai yang letaknya berada di yang sekarang ya, letaknya berada di selatan Yordania. Ya, masih ada sampai sekarang daerahnya. Yang mana ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada orang-orang Yahudi hari Sabtu itu untuk beribadah. Ya, memfokuskan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tersibukkan dengan perkara dunia. Makanya di hari Sabtu itu Allah larang orang-orang Yahudi kota Aila untuk mencari ikan. Ya, karena mereka hidup di pesisir pantai, ya mereka hidup dari hasil laut. Ya. Nah, di hari Sabtu itu Allah larang mereka untuk apa? Nyari ikan. Ya, entah menjala, memancing atau yang lain sebagainya. Ya, tidak boleh berburu ikan. Nah, kemudian awalnya manut. Ya, di hari Sabtu banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang pergi mencari ikan. Nah, kemudian untuk menguji keimanannya orang-orang ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Apa bentuk ujiannya? Bentuk ujiannya adalah di hari Sabtu Allah perbanyak ikannya. Ya, bahkan Ibnu Abbas menceritakan ikan di hari Sabtu itu sampai ke permukaan. Ya gimana? Sangat menarik ya. Ikan sampai ke permukaan, banyak jumlahnya. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Yahudi kota ini, ya kota Aila, yang imannya lemah, mulai goyah. Ya, mulai memikirkan gimana caranya dapat ikan nih. Ya, karena eman-eman nih, sayang-sayang. Di hari Sabtu ikannya malah melimpah. Lebih melimpah daripada hari-hari lainnya. Akhirnya mereka mencoba menyiasati hukum ini. Dengan cara apa? Bikin parit di sebelah rumah, di samping rumah. Mereka menggali parit sampai menuju pesisir pantai. Akhirnya lambat laun ada air pantai yang masuk. Terus begitu. Awalnya airnya doang, lama-lama ikannya ikut masuk. Awalnya dibiarkan, lama-lama dia taruh jala atau jebakan ikan. Dan naruhnya bukan di hari Sabtu, naruhnya di hari Jumat. Nah, ini bagaimana cerdiknya orang-orang Yahudi dalam menyiasati hukum Allah. Ya. Naruh jebakan ikan di hari Jumat, diambilnya enggak di hari Sabtu, diambilnya di hari Ahad. Ya, diambilnya di hari Ahad. Kemudian para rahibnya, pendeta-pendetanya menegur, ini nggak boleh kayak gini, ini melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan mereka? Dari mana pelanggarannya? Nah, dari mana pelanggarannya? Ya, kita disuruh ibadah di hari Sabtu, kita lakukan. Kita dilarang mencari ikan di hari Sabtu, kita lakukan. Ya, kita naruh jebakan ikan di hari Jumat, kita ambil di hari Ahad. Kita nggak nyari ikan di hari Sabtu. Benar atau salah ini? Kalau menurut akal ya betul-betul saja, ya kan? Nah, cuman lihat pandangan syariat, ya. Karena patokannya bukan akal manusia, patokannya adalah syariat. Maksud dari dilarang mencari ikan di hari Sabtu, yaitu seluruhnya, bukan hanya sekedar naruh jala di hari Jumat dan diambil di hari Ahad. Nah, akhirnya apa? Ini kunu qiradatan khasiin. Allah murka, Allah rubah. Pemuda-pemuda di antara mereka menjadi kera dan orang-orang tuanya menjadi babi. Ya, kemudian Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwasanya tidak ada yang bertahan, ya, orang-orang kota Aila ini tidak ada yang bertahan lebih dari 3 hari. 3 hari mati semua. Ya, 3 hari mati, habis digantikan dengan kaum yang lain. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan coba-coba untuk menyiasati atau mencari-cari kelonggaran dalam syariat. Ya. Jangan mentang-mentang misalkan nih, dalam fikih kita kenal ada berapa mazhab? Ada 4 misalkan. Ya, dalam fikih kita kenal ada 4 mazhab. Ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Taib. Dalam 4 mazhab ini sering terjadi perselisihan di antara mereka. Perselisihan pendapat, ya, silang pendapat. Nah, perhatikan, jangan pernah mencari pendapat yang paling mudah. Ya, jangan pernah mencari pendapat yang paling mudah. Karena ini salah satu bentuk bermain-main dengan hukum syar'i. Contoh, kita misalkan dalam perwalian sini bukan wali songo, ya, wali nikah maksudnya. Bukan wali songo, ya, maksudnya perwalian dalam bab nikah. Menurut madhabnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wali itu bukan syarat sah nikah. Wali bukan syarat sah nikah. Artinya apa? Artinya seorang wanita dia diperbolehkan
untuk menikahkan dirinya sendiri. Ya, saya nikahkan diri saya kepada engkau dengan mahar sekian tunai. Kemudian si prianya bilang, ya, saya terima nikahnya dirimu dengan saya dengan mas kawin atau mahar sekian tunai. Sah sudah. Dalam mazhab apa? Hanafi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab mayoritas masyarakat di Indonesia, yang menyatakan bahwasanya wali adalah syarat sah nikah. Dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, bahwasanya pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Nah, kemudian jangan mentang-mentang udah belajar fikih nih, jangan mentang-mentang udah belajar, oh kita belajar fikih mazhab, ternyata ada pendapat yang menyatakan bahwasanya nikah boleh tidak pakai wali. Ya sudah, kalau gitu kita kawin lari saja karena orang tua tidak merestui misalkan. Nah, ini nggak boleh. Mencari-cari pendapat yang ringan. Contoh lain dalam masalah musik misalkan. Ini banyak yang disalahfahami oleh masyarakat kita. Ya. Musik ini diharamkan dalam 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya. Musik hukumnya haram. Adzan dulu. Taib kita lanjutkan. Nah, di antara contoh lainnya adalah dalam hukum musik. Ya. Dalam mazhab yang 4, ya, dalam 4 mazhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dinyatakan bahwasanya musik ini hukumnya haram. Ya, sepakat 4 mazhab. Kemudian ada mazhab yang kelima, namanya mazhab Al-Zahiriyah. Mazhab Al-Zahiriyah, ya, imamnya namanya Imam Dawud Al-Zahiri. Di antara ulamanya adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Di antara kitabnya adalah kitab Al-Muhalla Bisyarhil Mujalla. Nah, Imam Ibnu Hazm ini menyatakan bahwasanya musik itu tidak haram. Musik itu tidak haram. Nah, sekarang faktanya justru pendapat inilah yang banyak digembor-gemborkan oleh masyarakat kita, ya, untuk menolak keharaman musik. Padahal jelas dalam mazhab Syafi'i, ya, padahal kita bermain di mazhab Syafi'i saja, ya, karena masyarakat kita ngakunya bermazhab Syafi'i, ya enggak? Ya, orang-orang Indonesia bahkan terkenal sampai ke luar negeri, ya, dosen-dosen kami, ya, orang-orang Saudi, ya, mengatakan bahwasanya kalian itu harusnya belajar fikih Syafi'i, ya, karena masyarakatnya bermazhab Syafi'i, ya. Taib, dalam mazhab Syafi'i kita harus tahu bahwasanya seorang budak tatkala budak ini dia bisa bermain musik, maka harganya murah. Bahkan menjadi pilihan terakhir tatkala ingin dimerdekakan. Ya, kita ada syariat untuk itqu raqabah, memerdekakan budak. Nah, dalam mazhab Syafi'i, budak itu ada kategori-kategorinya. Dan budak yang dia muslimah, ya, bisa bermain musik, ya, itu budak paling rendah, yang menjadi pilihan paling terakhir kalau kita ingin membebaskan budak. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i sangat ketat dalam hukum musik. Paham ya? Nah, sekarang lihat bagaimana masyarakat kita yang kita ketahui bahwasanya ngakunya bermazhab Syafi'iyah. Nah, kemana ini? Apa dalam masalah musik tiba-tiba menjadi mazhab dohiri? Kan lucu, ya enggak? Dalam masalah yang lain, kayak tadi misalkan ada orang pengen nikah, oh kita ikut mazhab Hanafi saja. Dalam masalah musik kita ikut mazhab dohiri saja. Ya, kita tetap Syafi'i tapi ya nggak usah kenceng-kenceng amat lah. Ya nggak bisa. Kalau antum sudah menetapkan suatu mazhab, ya ikuti. Ya, terlebih lagi kebanyakan kita di sini awam, ya, tidak bisa melakukan tarjih. Apa tarjih itu? Mencari pendapat yang terkuat di antara pendapat-pendapat para ulama.
maka sudah nggak apa-apa, ikuti mazhab yang ada. Ikuti mazhab yang ada. Nah, sekarang permasalahannya enggak. Sudah ma'awam, tidak bisa ilmu tarjih, tidak bisa mencari mana yang kuat di antara pendapat-pendapat para ulama, tapi malah mencari-cari pendapat yang paling mudah, pendapat yang paling ringan. Nah, perhatikan, ya, para ulama di sini banyak mencela. Ya, mereka mengatakan bahwasanya man tatabba'a rukhasal ulama tazandaq. Barang siapa yang kebiasaan mencari-cari rukhsah, mencari-cari keringanan, artinya pendapat yang paling ringan di antara pendapat-pendapatnya para ulama, tazandak, berarti dia zindik. Atau apa zindik ini? Munafik. Ya, ingin merusak agama Islam saja. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Untuk itu jangan sampai kita menjadi salah satunya. Ini sudah manut saja. Kita Syafi'iyah, ayo manut. Ya, manut dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, pelajari mazhab Imam Syafi'i betul-betul. Bagaimana ya, mulai dari ibadahnya. Ya, bahkan jauh sebelum itu yang mulai dari bagaimana Imam Syafi'i berakidah. Ya, kemudian ibadahnya bagaimana, ya, muamalahnya bagaimana, dan begitu seterusnya. Karena kita ngakunya bermadzhab Syafi'i, atau jangan-jangan kita hanya ngaku-ngaku saja. Nah, ini waliyadzubillah. Ya, ngaku-ngaku saja waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, banyak bertanya dalam perkara ibadah yang tujuannya sama, mencari-cari keringanan dalam beribadah. Ya, contohnya ya kita sudah tahu bahwasanya ya, di antara sebab kenapa surat Al-Baqarah ini disebut Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah ini artinya apa, Pak? Sapi, ya, sapi betina. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya di antara sebab ya, penamaan surat ini sebagai surat Al-Baqarah, ya, surat sapi betina, karena di dalamnya ada apa? Kisah tentang seekor sapi. Ya. Kisah tentang umatnya Nabi Musa alaihi salam. Tatkala diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk apa? Menyembelih sapi. Diperintahkan, ya, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah agar menyampaikan kepada umatnya sembelih sapi. Namun apa kata umatnya? Bertanya dulu, sapinya bagaimana nih? Jenisnya apa? Dijawab. Ditanya lagi, ya, nanya lagi, warnanya apa? Ya, dijawab lagi. Nanya lagi, kok kayaknya mirip kita ini sapinya. Harusnya yang kayak gimana? Artinya apa? Semakin banyak bertanya, semakin mempersulit mereka. Coba, ya, tatkala Nabi Musa memerintahkan sembelihlah sapi, ya, tanpa mereka tanya dulu bagaimana sapinya, jenis kelaminnya, jenisnya, warnanya, itu akan jauh lebih mudah. Mereka tinggal ambil misalkan anak sapi saja, anak sapi sudah termasuk sapi, ya, sudah sembelih. Ringan nggak? Ringan. Ya, ambil sapi jantan maupun betina, ringan nggak? Ringan. Ketimbang daripada dia atau mereka tanya dulu sapinya bagaimana, spesifikasinya. Nah, untung nggak dijawab sapinya harus limosin. Berapa miliar ini? Nah, ini banyak bertanya yang justru malah menyulitkan. Yang tadinya niatnya nih mencari-cari keringanan, malah dipersulit. Ya. Dan ini pernah terjadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tatkala Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahajju. Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka hajilah. Ada yang nanya. Ada yang nanya apa? Aqula amin ya Rasulullah. Apakah wajib haji ini setiap tahun wahai Rasulullah? Antum bayangkan, haji setiap tahun. Di sini ada yang sudah haji? Sudah ada yang pernah haji? Belum? Masya Allah, kita pun belum. Semoga Allah takdirkan kita untuk melaksanakan ibadah ini. Amin. Nah ini, malah ada yang bertanya, aqula amin ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah SAW diam, nggak dijawab. Ditanya lagi,
Bukannya introspeksi diri, ya kenapa Nabi SAW nggak mau jawab, malah nanya lagi. Akulah amin ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun? Nggak dijawab lagi. Nanya lagi, apakah wajib setiap tahun ya Rasulullah? Nah, Nabi SAW baru jawab, lau qultu na'am. Kalau saja saya jawab iya ini, sekarang ini saya jawab iya, la wajabat. Sungguh haji itu akan wajib setiap tahun, wala mastata'tum. Dan sungguh kalian pasti tidak akan mampu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, hindarilah semuanya. Wama amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Udah nggak usah banyak tanya, malah memberatkan nanti. Laksanakan semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina qablakum. Sesungguhnya di antara sebab binasanya orang-orang sebelum kalian adalah kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya. Kayak tadi ya, orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam. Banyak bertanya bukan untuk melaksanakan ibadah, karena mencari-cari keringanan. Akhirnya apa? Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Karena mereka banyak bertanya, ternyata malah dipersulit, akhirnya tidak mereka laksanakan ibadah tersebut. Ya, makanya menutup kisah ini Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Akhirnya mereka pun menyembelih sapi tersebut, wa makadu yaf'alun. Padahal mereka hampir saja tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena banyak bertanya. Hanya mereka cari-cari nggak dapat. Akhirnya baru Allah kasih sapi yang seperti itu, yang seperti dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah ini, jangan sampai kita seperti ini. Banyak bertanya, mencari-cari keringanan, tapi malah dipersulit. Malah dipersulit. Kemudian terakhir saja, ya, habis ini kita tutup, kita akhiri, kita cukupkan. Yang kelima, ya, pergaulan bebas antara pria dan wanita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu diperhatikan bahwasanya Islam ya, tidak melarang pergaulan antara pria dan wanita. Tidak melarang, hanya membatasi. Membatasi. Ada batasan-batasan syariatnya. Ya. Jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya beliau SAW bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Artinya apa? Dunia itu melalaikan, bikin hati senang, akhirnya lalai dari ibadah. Nah, di sini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Menjadikan khalifah maksudnya apa? Mengatur muka bumi ini. Dan kita tahu ya, sekarang muka bumi ini dikuasai oleh manusia. Ya, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat atau tumbuh-tumbuhan, iya kan? Menjadikan kita sebagai pengatur di muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Akan tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan bagaimana kalian beramal. Jangan terlena dengan dunia. Fattaqud dunya. Maka berhati-hatilah terhadap dunia. Jangan sampai dibuat lalai. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kepada bahaya yang akan ditimbulkan oleh wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena awal musibah, runtuhnya, hancurnya Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, disebabkan karena wanita. Dalam hadis ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan disalahfahami. Ya, hadis ini tidak mendiskreditkan kaum wanita, tidak. Akan tapi di sini justru malah ingin memuliakan kaum wanita. Bagaimana? Agar tidak terlalu bebas bergaul dengan lawan jenis. Ya. Salah satu bentuk penjagaan Islam kepada kemuliaan wanita adalah membatasi pergaulan antara pria dan wanita. Sekarang kita ya tahulah
bagaimana muda-mudi yang pacaran di luar sana. Hampir tidak ada yang lepas dari yang namanya zina. Hubungan seks bebas di luar pernikahan yang sah. Nah, ini mana kehormatan wanitanya? Padahal dalam Islam wanita itu derajatnya sangat tinggi. Islam agama yang mengangkat derajat wanita. Sebelum datangnya Islam, kalau kita baca sejarah Romawi, sejarah Persia, bagaimana mereka menghinakan kaum wanita. Wanita haid diusir dari rumah, dikucilkan, nggak boleh ketemu suami, nggak boleh ketemu istri. Tatkala sedang haid. Kemudian apa? Wanita diperlakukan bagaikan budak, bahkan lebih rendah daripada budak pria. Wanita tidak boleh makan kecuali sisa. Ini kebiasaan orang-orang sebelum kita. Kemudian Islam muncul, mengangkat derajat wanita. Nah, makanya salah satu agenda besar orang-orang kafir di zaman sekarang adalah bagaimana caranya merusak kaum wanita. Ya, karena kalau kaum wanitanya sudah rusak, maka peradaban itu pasti hancur. Ya. Kaum wanitanya sudah rusak, suatu peradaban akan hancur. Karena mereka inilah yang akan memunculkan generasi-generasi penerus. Ya enggak? Dirusak. Nah, makanya dalam Islam diatur wanita wajib pakai hijab. Ya. Enggak boleh memperlihatkan auratnya di depan yang bukan mahramnya. Tidak boleh sembarang berjabat tangan. Ya. Tidak boleh bahasa kita, melandaikan suaranya tatkala berbicara kepada yang bukan mahramnya. Ya. Kemudian sebisa mungkin berbicara dengan adanya pembatas. Ya. Sebisa mungkin menjaga jarak dengan pria. Bahkan sampai salat pun, ya, soft terbaik adalah soft yang paling belakang. Biar apa? Biar nggak kelihatan oleh kaum pria. Bukan tanpa maksud. Bukan mendiskreditkan kaum wanita sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang liberal. Hijab ini mengekang wanita, aturan-aturan Islam ini mengekang wanita. Enggak. Justru ingin mengangkat wanita kepada derajat yang sangat tinggi. Tidak dilarang, tidak. Ya, buktinya para sahabat belajar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya kalau kita bingung terhadap suatu permasalahan, kita datangi Aisyah. Dan kita dapatkan jawabannya ada pada Aisyah. Belajar kepada wanita boleh enggak? Boleh. Tapi ada batasannya. Begitupun wanita belajar kepada pria, boleh tidak? Boleh. Tapi ada batasannya. Ingat, ada batasannya. Islam tidak melarang, tapi membatasi. Dan batasan ini untuk meninggikan derajat wanita. Meninggikan derajat wanita. Nah, ini orang kafir nggak suka ini. Hanya bagaimana caranya mereka ingin merusak kaum wanitanya. Dan terjadi di zaman sekarang. Ya, tapi kita cukupkan. Ya, kita ulangi sebentar. Ya, bahwasanya yang pertama, di antara kebiasaan umat Yahudi dan Nasrani yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang adalah apa tadi? Berlebihan kepada orang yang soleh. Kemudian yang kedua, hukum yang tumpul, tidak adil dalam menetapkan suatu hukum atau menjalani suatu hukum. Yang ketiga, bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak bertanya yang justru malah menyulitkan. Ya, bertanya bukan ingin faham, tapi ingin cari keringanan, tapi malah dipersulit oleh syariat. Yang kelima, pergaulan bebas antara pria dan wanita. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, ya, satu atau dua pertanyaan sebelum kita tutup. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Ana ulangi dulu pertanyaannya, bahwasanya apa batasan dalam memuji Rasulullah SAW agar tidak berlebihan? Betul Pak ya? Baik. Contohnya dalam masalah salawat, ya, kita mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, salawat yang seperti bagaimana? Ada yang tahu? Salawat yang diajarkan kepada para sahabat langsung dari Rasulullah SAW. Salawat yang kita pakai di salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Nah, salawat ini diajarkan kepada oleh Nabi SAW kepada para sahabat setelah turunnya ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amma salam fa'arafna. Adapun salam kita sudah tahu, itu ucapan assalamualaikum. Ya, tatkala ketemu Nabi mengucapkan assalamualaikum. Salam itu artinya keselamatan dan kesejahteraan. Ya, untuk wahai Rasulullah SAW. Fa kaifa bis salah? Bagaimana dengan salawat maksudnya? Nah, baru Nabi SAW faqulu, ya, Nabi SAW berkata, ya, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad sampai seterusnya. Nah, perhatikan, tidak ada seorang pun sahabat yang bersalawat kepada Rasulullah SAW di luar salawat ini. Ya. Mereka bersalawat hanya dengan salawat ini atau yang semakna dengannya. Seperti misalkan kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semakna dengan Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Ini semakna. Adapun di luar itu tidak ada sahabat yang mengucapkannya. Makanya kebanyakan salawat-salawat di zaman sekarang itu tidak bersumber dari sahabat. Betul tidak? Ya, bahkan ya, kalau mau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita dan kita pelajari, kita ketahui maknanya, ini sungguh sangat berbahaya. Bahayanya gimana? Contoh misalkan ya, ada potongan salawat, ya, anak tidak ingin sebutkan salawat apa ini. Ya. Wa min ilmika ilmul lauhi wal qalami. Ya. Wa min ilmika ilmul lauhi wal qalami. Dan di antara ilmumu wahai Nabi SAW adalah ilmu al-lauh, maksudnya ilmu lauhul mahfud, ilmu tentang takdir, wal qalami, dan ilmunya al-qalam, pena. Pena di sini maksudnya pena yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena makhluk pertama itu qalam, kata Nabi SAW. Awalu ma khalaqahullahul qalam. Ya, makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Ya, faqala lahu uktub. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan kepada qalam ini, tulislah. Ya, kata qalam, madza aktub? Ay Rabb. Ya, wahai Rabb, apa yang aku harus tulis? Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, uktub maqadira kulli khalqin ila an taqumas saah. Tulislah takdir seluruh makhluk sampai berdirinya hari kiamat. Nah, al-muhim. Ya. Jadi Nabi SAW dalam potongan salawat ini, Nabi SAW itu mengetahui takdir setiap makhluk. Bahaya tidak? Bahaya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui takdir kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib. Dan hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala kunci-kunci perkara yang gaib. Contoh, Nabi SAW tidak mengetahui takdir. Contoh, ya, Nabi SAW tidak mengetahui takdir. Ya, kita tahu kisah tentang diracunnya Nabi SAW oleh wanita Yahudi. Sudah tahu?
Intinya ada kisah Nabi SAW diundang oleh wanita Yahudi, diundang untuk makan. Disediakan paha kambing. Nah, ini bagian yang paling Rasulullah SAW sukai, ya, paha kambing bagian belakang. Ini daging yang paling Nabi SAW sukai. Nah, wanita Yahudi ini tahu Nabi itu paling suka daging kambing paha bagian belakang. Disediakan yang sebelumnya sudah dibumbui oleh mereka ini dengan racun. Kemudian Nabi SAW makan. Nabi SAW makan. Artinya apa? Nabi SAW tidak tahu perkara ghaib kecuali berdasarkan wahyu. Kalau Nabi SAW tahu, nggak bakal dimakan ini. Ya, kalau Nabi SAW tahu, nggak bakal dimakan. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya, yang mana Nabi SAW ya tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali berdasarkan wahyu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain dalam permasalahan li'an, ya, di antara fikih, ya, hukum fikih ada namanya hukum li'an, yaitu sebabnya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, misalkan nih, ya, ada seorang suami memergoki istrinya berduaan dengan pria lain, ya, di rumah. Nah, itu bagaimana hukumnya wahai Rasulullah?" Kemudian perhatikan, Nabi SAW tidak menjawab. Di sini para ulama berpendapat apakah sehari tidak menjawab ataukah 3 hari. Al-muhim, Nabi SAW tidak menjawab karena nggak tahu hukumnya. Nabi SAW ingin tunggu dulu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi SAW tahu perkara gaib, tahu masalah takdir, maka akan langsung dijawab. Iya enggak? Iya. Ini bukti bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Tapi ya, dalam potongan salawat tadi memuji Nabi SAW sampai di antara ilmu wahai Rasulullah adalah ilmu perkara yang gaib. Nah ini, jadi batasannya jangan sampai kita memuji-muji Nabi SAW sampai mengangkat derajat kehambaan dan kenabian beliau. Maksudnya sampai tadi mengetahui perkara yang gaib, mengetahui takdir seluruh makhluk, ya. Bisa apa misalkan bahwasanya, ya, contoh lain, cerita yang lain, misalkan Adam itu diciptakan karena engkau wahai Nabi SAW, ya, untuk melahirkan, untuk menjadi keturunan, untuk menjadi asal muasal engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Ini nggak ada ceritanya. Ini terlalu berlebih-lebihan, ya, sampai mengangkat derajat Nabi SAW kepada derajat ilahiyah. Bukan kita tidak cinta Nabi, ini harus pahami juga. Ya, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan ilmu, bukan sekedar dengan perasaan. Nah, zaman sekarang banyak yang baper, ya, cintanya cinta yang buta, bawa-bawa perasaan saja tanpa ilmu. Ya, padahal kalau memang cinta harusnya apa? Nurut, ya, sama Rasulullah SAW. Ikutin apa kata Nabi SAW. Ya, dan banyak contohnya, tidak usah kita contohkan sekarang. Ya, intinya, ya, patokannya adalah jangan sampai mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW melebihi derajat hamba, ya, karena Nabi SAW masih hamba, sama seperti kita, makan, minum. Bedanya apa? Bedanya beliau mendapatkan wahyu, kita tidak. Nah, ini yang mengangkat derajat Nabi SAW di atas kita, dan kita hormati beliau, kita cintai beliau, kita bela. Kalau ada yang menghina Nabi, kita bela. Ya, bahkan ada kitab khusus, ya, namanya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul, ya, pedang yang terhunus bagi yang menghina Rasul. Ya, bagi yang menghina Rasul halal darahnya, ya, dalam hukum Islam, ya, bukan dalam hukum Indonesia. Ya, kita tetap manut sama hukum di negeri kita. Ya, al-muhim, ya, ada Nabi kita dihina, kita bela. Kita bela, wajib kita bela. Keluarga Nabi dihina, kita bela. Ya, orang-orang Syiah menghina istri-istri Nabi SAW. Ya, dikiranya istri Nabi SAW ini berzina setelah Nabi SAW meninggal. Istri-istri Nabi SAW kufur, murtad dari agama Islam setelah beliau meninggal. Kita bela mereka, karena istri-istri Nabi SAW ini mulia. Ini istri Nabi kita. Kalau istri kita saja dihina begitu kita tidak terima,
maka kita harus lebih jauh tidak terima tatkala istri Rasulullah SAW dihina. Begitupun para sahabat, tatkala para sahabat dihina, ya, Abu Bakar kufur, Umar kufur, Hafsah kufur, orang-orang kurang ajar ini, orang-orang Syiah, kita bela. Jangan kita biarkan mereka menghina Nabi kita. Secara tidak langsung, apabila sahabat kufur artinya apa? Berarti dakwah Nabi SAW gagal. Ya, karena murid-muridnya kufur, mental semua setelah Nabi SAW meninggal, iya kan? Ini secara tidak langsung mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Ya. Dapat difahami Pak? Nah, taib, alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Atau kita cukupkan? Taib. Kita cukupkan di pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya musik yang berisi syiar-syiar kebaikan, mengajak kepada kebaikan? Di sini para ulama membedakan pendapat, membedakan permasalahan musik dengan nasyid. Membedakan permasalahan musik dengan nasyid. Kalau musik atau nasyid ya, yang dimainkan dengan diiringi alat musik, nah ini para ulama sepakat tadi haram. Ya misalkan nyanyi dengan gitar, meskipun isinya katakan lagu religi ya, dalam tanda kutip ya, berisi kebaikan, tapi dimainkan dengan gitar, drum. Dan perhatikan, alat musik yang dihalalkan dalam Islam hanya rebana, dan ini pun ada aturannya, dimainkan hanya pada hari-hari besar. Contoh misalkan hari pernikahan, contoh misalkan hari Id, ya Idul Fitri, Idul Adha, baru boleh menabuh rebana. Dan yang memainkan adalah wanita yang belum baligh. Ini aturan Islam. Yang memainkan adalah wanita yang belum baligh. Kalau di kita ya usia-usia anak-anak SD gitu. Ya, bukan orang-orang yang dewasa. Nah ini alat musik yang dihalalkan. Yang lainnya ya, gitar, drum, apalagi trompet. Ya, bahkan trompet salah satu syiarnya orang-orang Yahudi. Ya, tahun baruan banyak yang beli trompet, ya enggak? Ini salah satu syiarnya orang-orang Yahudi. Lonceng, ya, salah satu syiarnya orang-orang Nasrani. Kita harus jauhi diri kita, keluarga kita dari hal-hal seperti ini. Nah tadi yang halal hanya rebana, dan itu pun ada aturan-aturannya. Ya, tadi aturannya hanya boleh dimainkan tatkala hari besar, hari pernikahan atau hari Id. Kemudian yang memainkannya adalah anak wanita yang belum balik. Adapun yang lainnya, ya, tatkala syair-syair, nasyid-nasyid diiringi dengan musik, maka hukumnya haram. Meskipun berisi dengan nasihat-nasihat, mengajak kebaikan. Jadi haramnya itu ngikut haramnya bermain alat musik. Nah, kalau misalkan tidak diiringi dengan alat musik, ya, di nasyid ini atau di syair ini ada ajakan-ajakan kepada kebaikan, nah ini boleh hukumnya. Ya, hukumnya boleh. Bahkan kata Nabi SAW, inna minasyi'ri la hikmah. Ya. Inna minasyi'ri la hikmah. Sesungguhnya di antara syair itu ada yang mengandung hikmah. Hikmah itu apa? Ya tadi ya, ajak-ajakan kebaikan, nasihat-nasihat. Ya. Nabi SAW tidak melarang syair secara umum. Ya. Yang dilarang dalam syariat kita adalah yang pertama, syair-syair yang mengandung kesyirikan atau kekufuran. Kemudian syair-syair yang mengajak kepada dosa, ya, lagu-lagu cinta-cintaan, ya, ini mengajak kepada dosa ini. Ya, kadang ya, hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Ya. Adapun syair-syair masalah pelajaran, ya banyak kita dalam ilmu waris, misalkan ilmu waris mazhab Syafi'i itu ada namanya Mandhumah Ar-Rohabiyah. Ya, Mandhumah Ar-Rohabiyah. Isinya syair, Pak. Isinya syair tentang pelajaran ilmu waris, dan ini banyak dihafalkan di pondok-pondok. Bahkan kami pun alhamdulillah menghafalnya. Ya, kami pun alhamdulillah menghafalnya. Isinya syair tentang pelajaran ilmu waris dan diperbolehkan. Ya, ada pelajaran syair tentang Alfiyah Ibnu Malik, tentang ilmu nahwu. Isinya syair. Ya, ada 1000 bait lebih.
Ya. Nah, ini pun tidak mengapa. Tapi kalau sudah misalkan tadi Alfiya ibnu Malik dilantunkan dengan diiringi musik, maka hukumnya haram. Bukan Alfiya ibnu Maliknya yang haram, tapi musiknya yang haram. Kalau Alfiya ibnu Malik dilantunkan tanpa adanya musik, meskipun bernada, ya, ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah huwa khairu Maliki. Nah, dengan nada, ini nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah bermain dengan musik, nah, hukumnya ikut musik, ya, yakni haram. Ya, dapat difahami ini? Jadi untuk nasyid, untuk syair-syair, ya, kalau diiringi dengan alat musik, hukumnya haram, karena musik hukumnya haram. Tapi kalau mengandung kebaikan, ya, tidak mengandung hal-hal yang maksiat, yang buruk, tanpa diiringi dengan musik, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kita cukupkan, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.